Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan etika di media sosial. Apa itu etika? Etika di internet atau netik berasal dari kata net yang berarti jaringan atau internet. Sedangkan etik berarti etika atau tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi dunia cyber. Menurut Trunlo, netik juga memiliki definisi sebagai sebuah konvensi atas norma-norma yang secara filosofi digunakan sebagai panduan bagi aturan atau standar dalam proses komunikasi di internet, atau merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media online. Mengapa perlu etika di internet? Etika diperlukan karena satu, latar belakang maupun lingkungan pengguna media sosial yang berbeda-beda. 2. Komunikasi yang terdiri di media sosial cenderung lebih didominasi oleh teks. Teks memerlukan upaya pemburukan maupun upaya penafsiran sehingga muncul ikon emosi untuk mengurangi kesalahpahaman. 3. Etika berinternet diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dunia virtual. Keempat, media sosial memfasilitasi pengguna dan institusi bisnis. Selanjutnya adalah copy paste dan hak cipta di media sosial. Pengambilan konten tanpa hak cipta atau penyebutan sumber dan konten tersebut dipublikasikan di media sosial miliknya, hal ini disebut copy paste. Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur tentang barang ciptaan, termasuk konten yang dibuat oleh pengguna dan berada di media sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Apa itu copyright? Pengguna media sosial juga harus memperhatikan adanya simbol-simbol. Secara internasional, lambang C atau hak cipta menunjukkan bahwa konten yang ada di media sosial dan internet merupakan hak cipta yang dilindungi, sehingga pengguna konten harus memiliki izin atau sepengetahuan dari pengguna. Berkebalikan dengan copyright, lambang copyleft menunjukkan bahwa pengguna membebaskan pengakses untuk memakai ciptaannya, terutama untuk ciptaan yang khusus seperti program komputer, karya ilmiah, lagu, dan sepanjang ciptaan itu diberikan label atau diberi keterangan siapa yang membuatnya. Lalu kita berlanjut ke cyberbullying. Menurut Rigby, perundungan atau bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus atau berulang, yang menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental. Secara etimologi, bully dalam bahasa Indonesia memiliki arti rundung yang bermakna mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan. Perundungan cyber atau cyberbullying dijelaskan sebagai tindakan perundungan yang terjadi dan memakai medium cyber. Menurut Willard, Director Center of Safe and Responsible Internet Use di Amerika, mendefinisikan perundungan cyber sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi atau mengungkapkan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan atau komentar yang menghina serta menyinggung secara vulgar. Perundungan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun bisa saja dilakukan oleh institusi baik resmi atau tidak. Perundungan di media online menjadi mudah dilakukan oleh identitas yang disembunyikan atau realitas diri palsu. Selanjutnya adalah akses tidak sah atau illegal access. Akses tidak sah
adalah memasuki sistem komputer seperti penyimpanan rahasia, perusahaan atau individu yang sudah dilengkapi oleh sistem keamanan tanpa seizin pemilik atau adanya upaya menggunakan akses komputer untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh akses tidak sah. 1. Penyadapan tidak sah. 2. Penipuan melalui bank. 3. Pencucian uang. 4. Penggunaan jaringan milik orang lain atau pembajakan. Selanjutnya, sabotase cyber. Sabotase cyber yakni tindakan secara tidak sah menyerang atau menyabotase sehingga menimbulkan gangguan, kerusakan, bahkan penghancuran sebuah data. Contoh, sabotase cyber adalah 1. Perusakan data. 2. Penyebaran virus. 3. Perusakan sistem komputer. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai.